Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, halo teman-teman semua. Bagaimana kabar pada hari ini? Sehat pastinya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Indi Nur Aziza dengan NIM 29 2023 080 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana. Dengan dibuatnya video ini, saya akan memaparkan beberapa poin-poin penting dari makalah yang saya buat dalam memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Sumarni. Dengan makalah saya yang berjudul Sejarah dan Perkembangan Bahasa Indonesia. Sebenarnya ada beberapa alasan mengapa saya mengangkat topik ini ke dalam makalah saya. Dalam perkembangannya, banyak masyarakat Indonesia nih, khususnya saya sebagai anak muda, ini yang kurang mengetahui dan mengerti ini mengenai sejarah, fungsi bahasa, kedudukan, dan perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, seharusnya kan kita sebagai warga negara Indonesia itu tidak boleh melupakan sejarah dari bangsa kita sendiri, karena pahlawan itu rela mati demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, dengan demikian pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sejarah bahasa Indonesia, fungsi bahasa Indonesia, kedudukan bahasa Indonesia, dan perkembangan bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya teman-teman ini sudah tahu mengenai sejarah bahasa Indonesia? Oke. Bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu sebenarnya. Nah, bahasa Indonesia yang kita pakai saat ini, yang dikenal oleh khalayak umum ini merupakan bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara kala itu. Nah, bahasa ini juga digunakan sebagai bahasa perdagangan, penyebaran agama Islam. Nah, lalu di sini bahasa Indonesia itu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 itu disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, bahasa Melayu itu sebelumnya telah ada dan digunakan terlebih dahulu karena perdagangan dan penyebaran agama Islam itu tentunya. Nah, keberadaan bahasa Melayu pun dapat dilihat pada saat persiapan Kongres Pemuda pada tahun 1926. Para pemuda itu masih mempersalahkan tentang sebutan bahasa pemersatu kita itu bahasa. Nah, kemudian Muhammad Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia dan hal itu pun disetujui bersama pada tanggal 2 Mei 1926. Nah, bahasa Indonesia itu lahir pada tanggal 28 Oktober 1926. Pada saat itu, para pemuda dari seluruh pelosok Nusantara itu berkumpul dalam suatu kerapatan pemuda dan berikrar, kami, putra-putri Indonesia, bertumbah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa pemersatu, bahasa Indonesia. Nah, ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Setelah Indonesia merdeka, untuk memperkuat bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia secara rutin setiap 5 tahun sekali, kecuali pada saat awal kemerdekaan. Nah, ini secara berurut-urut waktu penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia. Yang pertama, Kongres Bahasa Indonesia 1 diselenggarakan di Solo pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 dengan kesepakatan perlunya upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Lalu Kongres Bahasa Indonesia 2 diselenggarakan di Medan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954 dengan hasil perlunya diupayakan penyempurnaan bahasa Indonesia, khususnya bahasa Indonesia dalam ragam tulis.
Lalu Kongres Bahasa Indonesia 3 diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978. Nah, dengan keputusan dirumuskannya kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Lalu Kongres Bahasa Indonesia 4 diselenggarakan lagi di Jakarta pada tanggal 21 sampai 26 November 1984 dengan rekomendasi perlunya semua masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu Kongres Bahasa Indonesia 5 diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988 yang dihadiri kira-kira 700 pakar bahasa Indonesia dari seluruh Nusantara dan peserta tamu dari negara sahabat seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Belanda, Jerman, dan Australia. Nah, kongres ini ditandai dengan dipersembahkannya karya besar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Lalu, Kongres Bahasa Indonesia yang ke-6 diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993. Nah, dalam kongres ini tuh disepakati bahwa Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia serta mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Selanjutnya ada Kongres Bahasa Indonesia 7, diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998. Nah, dalam kongres ini tuh mengusulkan untuk dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa dengan anggota tokoh masyarakat dan pakar yang mempunyai kepedulian terhadap bahasa dan sastra Indonesia yang bertugas memberikan nasihat kepada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, serta mengupayakan peningkatan status kelembagaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Nah, selanjutnya Kongres Bahasa Indonesia ke-8 diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 14 sampai 17 Oktober 2003 yang menekankan pada perlunya pembelajaran bahasa Indonesia untuk orang asing atau BIPA. Lalu yang Kongres Bahasa Indonesia ke-9 diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2008. Nah, pada kongres ini tuh direncanakan diluncurkan kamus elektronik dan disahkannya Undang-Undang Bahasa. Namun pengesahan Undang-Undang Bahasa itu gagal karena belum selesai dibahas pada tingkat DPR. Setelah ditunda selama 1 tahun, akhirnya pada November 2009 disahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Lalu Kongres Bahasa Indonesia ke-10 diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 31 Oktober 2013. Nah, kongres ini tuh menekankan pada penguatan bahasa Indonesia dalam pencaturan internasional. Lalu Kongres Bahasa 11 diselenggarakan pada 28 sampai 31 Oktober 2018 di Jakarta menghasilkan 22 keputusan sebagai rekomendasi KBI 11 ini. Oke. Selanjutnya ada fungsi bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Kedua fungsi ini tuh didasari oleh dasar filosofis dan dasar yuridis. Nah, landasan filosofis ini ditemukan dalam Sumpah Pemuda yang menyatakan kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda yang dinyatakan pada tahun 1928 di Jakarta ini tuh memandu bahasa Indonesia untuk mempertahankan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya ada landasan yuridis. Nah, landasan ini itu tercantum dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945
yang menyatakan bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Meskipun pasal tersebut singkat, ketentuan lebih lanjut mengenai penguatan bahasa Indonesia itu diatur dalam undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Ya, benar, itu adalah hasil dari Kongres Bahasa Indonesia ke-9. Nah, di sini ada lagi fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, yang pertama adalah lambang kebanggaan nasional. Yang kedua adalah sebagai lambang identitas. Yang ketiga adalah alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasa daerahnya. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa Indonesia itu tidaklah bahasa yang menerapkan sistem kasta, atau bahasa tingkatan. Kita mau bicara dengan siapapun orangnya itu, pasti kita masih menggunakan bahasa Indonesia. Seperti kita berbicara pada ayah, ibu, pasti kita juga menggunakan bahasa Indonesia yang seperti ini. Tidak berbeda ketika kita berbicara dengan Pak Presiden. Nah, kita juga menggunakan bahasa Indonesia yang sama. Beda lagi, saya mengambil contoh dari bahasa Jawa. Dari bahasa Jawa aja kita sudah berbeda untuk berbicara kepada orang tua, kepada bapak ibu guru, pasti ada perbedaan, sedangkan bahasa Indonesia itu tidak ada. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat adalah alat komunikasi antar daerah dan antar budaya. Saya adalah orang Jawa. Ketika saya berbicara dengan teman saya yang Kalimantan, saya menggunakan bahasa Jawa, apakah teman saya paham apa yang saya ucapkan? Nah, itulah fungsi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi antar daerah dan antar budaya. Nah, selanjutnya ada fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama adalah bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua adalah bahasa pengantar di dunia pendidikan. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia untuk kepentingan perencanaan perhubungan pada tingkat nasional dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Lalu yang keempat adalah bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Oke, selanjutnya ada kedudukan bahasa Indonesia. Sebenarnya kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia itu sama, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Nah, sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa Indonesia itu dipakai dalam segala upacara, peristiwa, dan kegiatan negara, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Termasuk ke dalam kegiatan itu adalah penulisan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah dan badan-badan kenegaraan lainnya, serta pidato kenegaraan. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia itu berfungsi mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Nah, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan atau seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara, seperti bahasa dalam penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Bahasa Indonesia itu mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya yang mendasari dari rasa kebangsaan. Oke, selanjutnya ada perkembangan bahasa Indonesia. Nah, perkembangan bahasa Indonesia itu mencakup penyerapan kosakata asing yang bertujuan untuk memperkaya pembendaharaan kata dan variasi dalam bahasa ini. Meskipun mengalami perubahan dan penyerapan, ya kemurnian dari bahasa Indonesia itu tetap dijaga seiring berjalannya waktu. Nah, perkembangan bahasa Indonesia dapat dikategorikan menjadi 3 bagian utama, yaitu sebagai bahasa pemersatu, bahasa resmi nasional negara, dan sebagai bahasa nasional. Nah, selain itu bahasa Indonesia juga berperan sebagai bahasa nasional. Hal itu tercermin dalam penggunaan bahasa Indonesia untuk keperluan penulisan buku, surat kabar, selain
itu juga ada siaran berita televisi dan radio. Namun bahasa Indonesia baku yang digunakan dalam konteks ini tuh jarang ditemu dalam percakapan sehari-hari. Karena mayoritas orang Indonesia itu cenderung mencampurkan aspek bahasa daerahnya dengan bahasa Indonesia sehingga menghasilkan beberapa dialek bahasa Indonesia yang kedaerahan. Serta kita ketahui sekarang kalau anak muda itu lebih sering menggunakan bahasa gaul daripada bahasa Indonesia yang baku. Nah, perkembangan bahasa Indonesia ini adalah refleksi dari sejarah dan budaya bangsa Indonesia yang beragam, dan bahasa ini tetap menjadi simbol identitas nasional yang kuat bagi bangsa Indonesia. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan saya pada video ini. Dapat diambil kesimpulan bahwa bahasa Indonesia itu memiliki sejarah yang sangat beragam, sangat kaya akan sejarah. Mulai dari bahasa Melayu yang menjadi lingua franca, lalu menjadi bahasa nasional dan bahasa negara Republik Indonesia. Lalu bahasa Indonesia juga memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, yang didasarkan pada landasan filosofis dan yuridis. Nah, sebagai bahasa pemersatu, bahasa Indonesia berperan dalam menghubungkan berbagai suku bangsa dan budaya di Indonesia. Selain itu, bahasa ini terus mengalami perkembangan dengan penyerapan kosakata asing, tetapi kita tetap menjaga kemurnian dari bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia juga memainkan peran penting dalam pendidikan, administrasi negara, dan pembangunan kebudayaan. Maka di sini kesimpulannya adalah bahasa Indonesia salah satu simbol identitas nasional yang sangat kuat bagi Indonesia. Mungkin hanya itu ya saya bisa sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.